ada masalah nih. Assalamualaikum Bu Sinta, apa kabarnya? Waalaikumsalam, kabar Iya, ya, baik Pak soalnya ini saya Teddy. buka ini ya. Terima Mohon kasih ya maaf. Bu Sinta Silakan, sudah silakan. meluangkan waktunya pada hari ini. Kita akan coaching sebentar ya Bu Sinta. Baik Bu Sinta, apa yang mau dibicarakan tentang apa yang kejadian hari ini? Begini Pak, saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah. Saat ini saya mengajar di kelas 11 mata pelajaran bahasa Inggris dengan kurikulum Merdeka. Saya mengamati anak-anak saya belakangan ini mengalami penurunan dalam motivasi belajarnya, sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun. Murid-murid saya jadi lebih asik mengobrol saja di kelas dengan teman-temannya pada saat pembelajaran. Ya. Oh begitu ya Bu ya, kondisi murid yang sekarang Ibu Sinta alami. Jadi Bu Sinta ingin fokus mencari ya atau mencari solusi cara meningkatkan motivasi belajar murid yang bisa berdampak pada hasil belajar murid pada saat Ibu Sinta mengajar di kelas 11 atau kelas yang lainnya pada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kalau Bu Sinta sendiri, apakah adanya sekiranya yang mau dilakukan Bu Sinta untuk mengatasi permasalahan motivasi belajar anak yang menurun pada saat itu? Saya rasa saya ingin membuat murid-murid saya bisa membangkitkan motivasi belajarnya, yaitu dengan cara terlebih dahulu memanajemen kelas, Pak. Misalnya membuat ice breaking sebelum pembelajaran atau di sela-sela pembelajaran yang berkaitan dengan materi, dan melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari. Bisa menggunakan media seperti video pembelajaran agar bisa meningkatkan keingintahuan mereka dalam pembelajaran, dan diawali terlebih dahulunya dengan membuat suasana kelas yang mengasihkan. Oke, baik, berarti Bu Sinta ini mau melakukan beberapa cara ya untuk membangkitkan motivasi belajar anak atau murid yang kelas Bu Sinta. Nah, kalau Bu Sinta sendiri ya, idealnya murid yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi menurut pandangan Bu Sinta itu ingin murid seperti apa, Bu? Nah, begini Pak, saya ingin sekali murid saya itu memiliki motivasi atau semangat yang tinggi dalam belajar, bisa merespon dengan baik dan aktif dalam setiap proses pembelajaran, dan tentunya dapat mencapai hasil yang terbaik dalam pembelajaran saya. Sehingga pembelajaran yang akan saya lakukan bisa menjadi lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Bu Dari Nisrina skala sama Bu 1 Oktaviana ya? sampai 10, kalau menurut Bu Sinta Bu sendiri, Oktaviananya sudah ada? Bu Sinta ada di skala berapa untuk bisa memotivasi murid dalam pembelajaran yang Ibu Sinta ampuh? Untuk saat ini mungkin saya ada di skala 7 ya, Pak, karena masih mau mencoba beberapa cara, tetapi saya lebih optimis dengan kekuatan yang ada pada diri saya. Saya akan terus mencoba semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan agar murid saya bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Oke, baik ya Bu Sinta. Nah, dalam waktu dekat ini, apa yang bisa Ibu Sinta rencanakan dalam meningkatkan motivasi belajar murid yang Bu Sinta ajarkan? Dalam waktu dekat ini, saya akan mengawali pembelajaran dengan tanya jawab sesuai dengan tema. Dan di sela-sela pembelajaran akan saya masukkan ice breaking, Pak. Ice breaking yang mengasihkan, yang dapat meningkatkan motivasi mereka, serta menyiapkan media pembelajaran yang sesuai, yang bisa meningkatkan gairah atau motivasi mereka, sehingga mereka mau untuk belajar.
Oke, baik ya, setelah saya mengamati tadi, artinya Bu Sinta ini mempunyai 3 cara ya, meningkatkan motivasi belajar Bu Sinta ya, pada saat mengajar di kelas. Yang pertama, saya lihat, saya baca, saya amati apa yang disampaikan oleh Bu Sinta itu cara mengawali pembelajaran dengan tanya jawab sesuai tema. Yang kedua, di sela-sela pembelajaran mengadakan ice breaking. Nah, yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran yang sesuai. Nah, kira-kira Bu Sinta ya, kapan Bu Sinta akan melaksanakan 3 cara ala Bu Sinta ini dalam meningkatkan upaya meningkatkan motivasi belajar murid di kelas Bu Sinta? Baik, Pak. Saya akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Senin, Pak. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, dirancang sedemikian rupa agar bisa mencapai tujuan yang saya inginkan. Nah, dalam jadwal mengajarnya Bu Sinta hari Senin, menurut Bu Sinta, rencana aksi mana yang akan segera Bu Sinta laksanakan? Yang akan segera saya lakukan dalam pembelajaran nanti, saya mencoba membuat video pembelajaran yang menarik, Pak, dan membuat ice breaking yang sesuai dengan tema yang akan saya ajarkan. Oke ya, untuk memudahkan Bu Sinta dalam melaksanakan pekerjaan itu, siapa yang kira-kira Bu Sinta bisa membantu Bu Sinta dalam melaksanakan rencana aksi motivasi murid dalam belajar yang telah Ibu Sinta buat? Yang dapat memudahkan pekerjaan saya dalam melaksanakan aksi atau rencana yang telah saya rancang itu ialah kebetulan Pak di sekolahan saya sudah ada satu alumni dari guru penggerak. Di situ beliau banyak mengajarkan saya beberapa metode dalam melaksanakan pembelajaran sehingga saya bisa bertanya dan juga bisa meminta tolong kepada kepala sekolah ataupun rekan sejawat. Oke, duh sayang sekali Bu Sinta, waktunya kita diskusi ini sudah berakhir. Apa-apa hal yang dapat Ibu petik dari percakapan kita dari awal hingga akhir ini? Baik Pak, dari perbincangan kita singkat ini saya dapat memahami cara meningkatkan motivasi belajar siswa dengan mencoba 3 cara yang telah saya ceritakan tadi. Selain itu, bisa juga menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang memiliki motivasi belajar yang menurun. Oke, baik Bu Sinta. Terima kasih sudah mau menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang uh, uh, dalam dalam kegiatan pembelajaran ini. Dan saya tunggu ya Bu Sinta rencana Bu Sinta ada setelah melaksanakan cara-cara motivasi murid yang Ibu Sinta ajarkan. Mungkin pertemuan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Teddy, terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan cerita dari saya. Oke Bu Sinta. Baik, Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam Bu Sinta. Gimana kabarnya Pak Teddy? Baik Bu Sinta, alhamdulillah. Bu Sinta gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Oh iya Pak, sepertinya ada kegelisahan yang sedang Bapak rasakan. Begini Bu ya, jika Ibu Sinta berkenan, ada waktu saya ingin bercerita dengan Ibu. Iya Pak Teddy, silahkan. Kebetulan saya lagi punya waktu luang. Kira-kira apa yang ingin Bapak capai dari sesi perbincangan kita nanti? Begini Bu Sinta, saya ingin meningkatkan kemampuan
presentasi saya di depan publik, saya merasa gugup dan tidak percaya diri ketika saya presentasi, sehingga penyampaian saya kepada audiensi tidak maksimal. Oh, begitu ya, Pak. Baik, Pak Teddy. Apakah ada target spesifik yang ingin Bapak capai dalam waktu dekat? Saya ingin bisa menyampaikan ketika saya presentasi dengan lebih jelas, meyakinkan, dan menarik dalam waktu 3 bulan ke depan, Bu. Oh, menurut Pak Teddy, apa yang menjadi hambatan utama Bapak dalam melakukan presentasi yang efektif itu? Yang menjadi hambatan saat ini adalah saya gugup, Bu, ya, dan kurangnya latihan saya, sehingga merasa tidak yakin dengan materi yang akan saya sampaikan. Apakah ada faktor lain, Pak, yang mungkin mempengaruhi kemampuan presentasi Bapak, seperti penguasaan materi ataupun penggunaan media saat presentasi, atau dalam masalah teknik penyampaiannya? Sepertinya saya perlu lebih lagi menguasai materi presentasi yang menggunakan media yang lebih menarik. Teknik penyampaian saya pun harus diubah atau diperbaiki agar lebih variatif dan interaktif dan menarik para audiensi ketika saya menyampaikan materi, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Berdasarkan apa yang telah kita diskusikan ini, apa saja langkah-langkah yang ingin Pak Teddy ambil untuk meningkatkan kemampuan presentasi Bapak? Langkah-langkah yang saya ingin saya lakukan, Bu, ya. Pertama itu lebih sering berlatih presentasi di depan teman atau keluarga. Yang kedua, mengikuti pelatihan atau workshop tentang presentasi. Yang ketiga, mempelajari teknik-teknik presentasi yang efektif dan atau dari buku atau video tutorial seperti di YouTube ataupun di TikTok. Yang keempat, mempersiapkan materi presentasi dengan lebih matang dan detail. Yang kelima, menggunakan media presentasi yang menarik dan interaktif. Yang keenam, melatih teknik penyampaian agar lebih variatif dan efektif, Bu. Itu mungkin yang langkah-langkah saya yang akan ke depan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi. Wow, bagus sekali Pak Teddy. Apakah Pak Teddy memiliki target waktu yang spesifik untuk setiap langkah yang Bapak ambil tersebut? Waktu yang spesifik yang saya lakukan itu kalau untuk berlatih presentasi itu, Bu, minimal 2 bulan. Nah, kalau untuk mengikuti pelatihannya mungkin sekitar 1 bulanan. Untuk mempelajari teknik presentasi dari buku dan tutorial di YouTube itu minimal saya lakukan itu 30 menit setiap hari. Nah, untuk menyelesaikan persiapan presentasi itu 2 minggu sebelum presentasi, 1 minggu sebelum presentasi. Nah, untuk menyiapkan medianya, presentasi yang akan saya sampaikan, saya harus menggunakan waktu 2 minggu sebelum presentasi. Nah, untuk berlatih cara teknik penyampaiannya, saya berlatih setiap hari selama 15 menit, Bu. Oke Pak. Lalu bagaimana cara Pak Teddy bahwa Pak Teddy yakin bisa mencapai target-target yang telah Bapak inginkan tersebut? Saya akan membuat rencana, jadwal, dan catatan kemajuan untuk setiap aksi yang saya lakukan, dan juga saya akan meminta bantuan dan kepada teman ataupun mentor untuk memberikan feedback ataupun saran kepada saya. Oke, baiklah Pak Teddy. Untuk memastikan Bapak dapat mencapai tujuan tersebut, saya ingin dapat
Saya ingin Bapak berkomitmen untuk satu, misalnya melakukan langkah-langkah aksi yang telah Pak Teddy sebutkan tadi. Terus mengikuti jadwal dan catatan dari kemajuan Pak Teddy. Dan selanjutnya berkomunikasi dengan saya secara berkala untuk melaporkan kemajuan yang Bapak lakukan. Dan meminta umpan balik atau saran dari teman dan juga mentor. Oke Bu ya, saya akan bersedia berkomitmen untuk itu ya Bu Sinta. Baiklah, terima kasih Pak Teddy. Saya yakin Bapak dapat mencapai tujuan tersebut dengan komitmen dan usaha yang maksimal. Saya akan selalu siap membantu Pak dalam proses tersebut. Sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, apakah ada hal lain yang ingin Bapak diskusikan lagi, Pak? Tidak ada Bu ya, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas saran yang telah Ibu berikan kepada saya. Ya, sama-sama Pak Teddy. Saya senang bisa membantu. Selamat berlatih presentasinya ya, Pak. Iya Bu. Baik Bu Sinta, saya akan merefleksi kasusnya Bu Sinta itu pertama masalah meningkatkan motivasi belajar Bu Sinta. Jadi kita sudah berbincang-bincang bagaimana Bu Sinta langkah-langkah Bu Sinta dalam meningkatkan motivasi belajar. Ada 3 langkah Bu Sinta ya. Yang pertama itu saya catat dulu ya Bu Sinta. Yang pertama itu ada cara mengawali pembelajaran sesuai dengan tema ya Bu ya. Yang kedua menyiapkan media. Yang ketiga itu di sela-sela pembelajaran mengadakan ice breaking supaya anak-anak tidak bosan dengan pada saat pembelajaran di kelas. Ya mungkin itu saja Bu dari refleksi saya tentang langkah-langkah yang Ibu lakukan. Nah, jadi langkah-langkah itu silakan dilaksanakan karena posisinya kalau tidak, karena itu adalah cara Bu Sinta untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di kelas Bu Sinta. Ya, terima kasih Pak Teddy. Untuk yang skenario nomor 2, di situ refleksi yang saya ambil ialah saya senang bisa menjadi coach bagi Pak Teddy. Ya, Pak Teddy, di mana Pak Teddy memiliki rasa kurang percaya diri saat akan melakukan presentasi di depan publik. Di situ Pak Teddy berbincang-bincang kepada saya dan saya memberikan sedikit solusi. Pak Teddy juga memberikan strategi atau langkah-langkah yang akan Pak Teddy lakukan ke depannya agar bisa menjadi lebih baik saat melakukan presentasi di depan publik. Pak Teddy memiliki target dalam berusaha untuk menjadi seorang presenter yang baik di depan publik dengan cara berlatih setiap harinya, berlatih di rumah, mempersiapkan materi 2 minggu atau 1 minggu sebelum presentasi dimulai. Ya, semoga Pak Teddy juga dapat mencapai target-target tersebut dengan baik, Pak. Terima kasih. Semoga apa-apa yang saya lakukan itu memberikan dampak baik untuk tetap diri saya sendiri.